Kalau misalkan nah, data diri mengenai keamanan dari konsumer ini atau konsumen ini bisa didapatkan oleh hacker ataupun orang jahat gitu ya. Ini mungkin saja dia bisa memanfaatkan data tersebut untuk mengaku aku sebagai konsumen. Ancaman yang paling umum pada lingkungan e-commerce diantaranya adalah malicious code ya, atau biasa disebut dengan istilah malware atau exploit ya. Malware ini adalah sebutan untuk perangkat lunak berbahaya. Malware ini adalah perangkat lunak yang sengaja dirancang untuk menyebabkan kerusakan pada komputer, server, klien ataupun jaringan komputer. Ini adalah malware ya. Berbagai jenis malware itu ada termasuk virus komputer, kemudian worm, Trojan horse, kemudian ya macam-macam ya, itu malware ya. Malware itu jenisnya banyak sekali. Kemudian ada lagi drive by download. Nah, drive by download ini adalah satu teknik yang banyak digunakan malware untuk menginfeksi komputer. Misalnya suatu hari kita tanpa sengaja mengunjungi sebuah website yang terinfeksi malware. Nah, tanpa kita sadari, ketika membuka halaman web tersebut, terdapat kode pada web tersebut yang akan mengunduh sebuah file komputer kita. Nah, ini mungkin saja terjadi. File ini umumnya kecil dan belum berisi malware. Nah, file ini hanya sebuah ya semacam agent kecil yang akan terhubung ke sebuah server untuk mengunduh file malware. Nah, proses ini dilakukan pada background proses atau proses ini biasanya tidak ditampilkan karena dia prosesnya itu terjadi dalam background ya. Sehingga seringkali kita tidak sadari. Nah, teknik drive by download ini umumnya bekerja dengan memanfaatkan celah keamanan pada browser. Kemudian juga ada virus komputer. Nah, virus ini merupakan satu program komputer atau aplikasi yang bisa menggandakan diri untuk menyusup ke file-file komputer. Nah, virus komputer ini memiliki tujuan untuk menginfeksi dan merusak sistem yang mengakibatkan data atau aplikasi tidak bisa diakses atau bahkan hilang. Nah, ini adalah virus. Nah, ancaman lainnya itu adanya worms. Worm ini merupakan salah satu jenis malware yang memiliki tujuan berbeda dengan virus. Ya. Worms ini tidak menginfeksi data atau program seperti virus, tapi dia akan menyalin dirinya untuk menyusup ke komputer lain melalui jaringan yang bisa memberi beban pada sistem operasi komputer dan bandwidth jaringan.
itu adalah worms. Sehingga worms ini memiliki potensi sangat besar dalam dalam membuat e-commerce itu menjadi down, ya. Sehingga ini dianggap sebagai tantangan keamanan dalam e-commerce ini sendiri. Kemudian ada ransomware. Nah, ransomware ini adalah salah satu serangan malware yang dikirim oleh peretas atau hacker untuk mengunci dan mengenkripsi perangkat komputer milik korban. Lalu peretas ini akan meminta uang tebusan, biasanya seperti itu. Nah, untuk memulihkannya, nah ini ya kurang lebih seperti itulah gambaran dari ransomware secara sederhana. Dan ini mungkin saja, sangat mungkin ini terjadi mengancam dari e-commerce kita. Kemudian Trojan horse, ya. Trojan horse ini biasa disebut dengan Trojan aja. Adalah salah satu jenis malware yang sering menyamar sebagai software yang mungkin ya software yang sah gitu ya. Trojan horse ini biasa digunakan oleh para peretas untuk mendapatkan akses sistem tanpa diketahui. Nah, Trojan horse ini biasanya menyamar seperti software yang lain yang ada di komputer. Ya, seperti software itu sepertinya memang software kita benar ya. Nah, tapi sebenarnya itu adalah Trojan. Ya. Kemudian setelah diaktifkan tanpa sengaja oleh user, baru Trojan ini mulai bekerja. Diaktifkan tanpa sengaja itu ya misalkan ada satu file yang kita anggap itu file tersebut adalah memang betul file kita ya. Tetapi ternyata ketika itu Trojan baru dia akan mulai bekerja ya sesuai dengan tujuan dari Trojan itu dibuat. Nah, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh malware dalam bentuk Trojan horse. Di antaranya adalah menghapus data, kemudian memblokir data, kemudian juga bisa memodifikasi data, ya, juga bisa mengcopy data sehingga dapat mengganggu kinerja komputer lain. Nah, itu adalah Trojan horse. Kemudian backdoor. Ini mungkin sekali di dalam e-commerce, sistem keamanan e-commerce itu adanya backdoor. Nah, apa itu backdoor? Backdoor itu adalah satu sistem yang dapat digunakan untuk mengakses sistem atau aplikasi atau jaringan tanpa harus menangani proses autentikasi. Ini yang disebut dengan backdoor. Ini mungkin saja ya, pada e-commerce kita ada backdoor. Ya. Ketika hacker sudah bisa mulai masuk ke dalam sistem, dia bisa pasang backdoor. Nah, backdoor ini sebenarnya dapat mempercepat peretas masuk ke dalam sistem tanpa harus melalui proses autentikasi. Backdoor ini bisa diartikan sebagai mekanisme yang digunakan untuk mengakses sistem atau jaringan, ya. Ini tanpa adanya autentikasi, gitu ya. Awalnya backdoor ini dibuat para programmer untuk mendapatkan akses khusus untuk masuk ke dalam program yang mereka kembangkan awalnya. Tetapi kemudian berkembang, itu ternyata backdoor ini dimanfaatkan oleh para peretas untuk
mengakses sistem tanpa harus sulit-sulit dengan ya sistem keamanan pada sistem tersebut. Kemudian ada juga yang disebut dengan boots atau botnet. Ya. Ini juga sebagai ancaman dalam e-commerce. Ya. Botnet atau robot network adalah sekumpulan jaringan komputer yang terinfeksi oleh malware dan dikendalikan oleh pihak yang disebut sebagai boot herder. Nah, setelah berhasil menginfeksi, biasanya peretas ini dapat memerintahkan apa saja yang ia mau tanpa ada batasan-batasan tertentu. Botnet ini diciptakan sebagai tahapan multilayer untuk melakukan kejahatan dengan mengumpulkan bot sebanyak-banyaknya dan digabungkan menjadi sebuah jaringan bot. Nah, ini. Sehingga ini menjadi salah satu ancaman pada e-commerce. Baiklah, untuk sementara cukup materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Educations with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Educations, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies.
At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.